Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Iskandar, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model Canvas dengan judul Foodstuffs Shop, itu toko beras, kurang lebih seperti itu. Di sini ada yang pertama ada customer segment atau target utama atau target pasar. Target pasarnya rumah tangga, kayak misalnya ibu-ibu rumah tangga, warung sembako atau toko kelontong gitu lah, restoran, industri kecil misalkan kayak usaha catering, terus lembaga atau institusi misalkan sekolah, pesantren yang butuh dengan beras seperti itu. Lalu yang kedua ada di sini dari customer segment kita masuk ke value proposition. Di sini ada nilai utama yang kami tawarkan jelas: kualitas beras, harga kompetitif, kemudahan akses, ya misalkan punya stok yang bisa dikirim kapan aja. Misalkan ada yang tanya ada beras enggak, langsung kita jawab ada, langsung kita kirim kayak gitu. Itu termasuk dalam value proposition. Ada sistem pembelian yang fleksibel, bisa ada bisa beli eceran atau grosir, atau kalau misalkan udah lumayan maju bisa tontonan seperti itu. Layanan antar, misalkan ada yang males ke toko gitu ya, ke toko tinggal WhatsApp minta kirim seperti itu. Pasti harus memastikan berasnya kualitasnya lumayan. Jadi kelas-kelas beras itu ada, katakanlah kelas A, kelas B, kelas C, variatif kalau beras. Terus yang selanjutnya ada channel itu kayak misalkan ada toko fisiknya, misalkan toko kita, nah terus penjualan online-nya pakai WhatsApp atau marketplace. Bisa juga kita taruh di online shop kayak misalkan Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Bisa kita bikin e-commerce seperti itu. Kemitraan dengan agen, ada layanan antar kayak misalkan yang tadi sama kayak tadi, misalnya ada yang malas keluar itu. Cuman kalau yang ini lebih ke misalkan jumlahnya berapa puluh kilo gitu, atau berapa puluh karung seperti itu. Ini masuknya ke channel. Yang tadi kayak ke lebih ke antar kampung aja lah, tetangga seperti itu. Lalu masuk ke customer relationship. Sini kita menjalin hubungan. Misalkan pelayanan kita di toko kayak gimana. Misalkan kita harus ramah lah segala macam. Program yang loyalitas. Terus komunikasi lewat media sosial itu bisa juga masuk ke customer relationship. Feedback kita ke customer seperti itu. Lalu yang selanjutnya aja masuk ke di sini revenue stream. Sini ada penjualan beras eceran dengan eceran sama grosir misalnya, atau karung-karungan gitu. Sini kita jual per liter ada 16.000. Kemitraan kita dengan warung,
jualan produk tambahan kayak misalkan gula, minyak goreng, yang lain-lain yang bisa dijual bareng lah, layanan pengirim gitu, bisa nambah biaya buat kayak misalkan ke luar area tertentu gitu. Diskon khusus buat pelanggan yang tetap customer langganan lah, itu bisa kita kasih diskon nanti. Terus masuk ke key resources, itu ada stok beras. Nah, di sini tuh ada key resources, itu aset penting lah, bisa dibilang aset penting. Stok beras itu lumayan penting karena misalkan tiba-tiba ada orang beli beras terus tiba-tiba stoknya nggak ada, kan repot juga. Terus lokasi toko yang lumayan terjangkau lah sama customer, kayak misalkan di pinggir jalan. Jaringan pemasok petani, kayak misalkan punya hubungan sama tengkulak petani, jadi biar kita bisa lumayan dapat lobang yang banyak lah. Karena transportasi kendaraan untuk kita nganter-nganter barang, kayak misalkan yang tadi layanan antar gitu. Sistem manajemen enggak dari stok doang, kayak misalkan keuangan, operasional kayak gitu, sistem manajemennya harus, itu aset penting yang harus kita punya. Terus masuk ke atas kayak activities. Nah, di sini ada aktivitas utama. Misalnya kita ngapain aja sih di toko itu, kayak misalkan pembelian dan pengelolaan stok. Itu kita harus tiap hari kita ngeliat pembelian. Kalau dalam dunia bisnis itu namanya ya stok lah, saya lupa. Terus ada pemasaran dan promosi. Nah itu juga termasuk aktivitas kita lah, untuk mempromosikan barang dagangan kita. Bisa di media sosial atau mulut ke mulut, bisa jadi kayak Bob Sadino. Pengelolaan toko, kayak misalkan melayani pelanggan dengan baik, ramah, loyalitas sama customer. Distribusi dan pengantaran, nganterin pesanan sama customer yang seumpama dia malas ke toko, jadi kita anterin gitu. So, evaluasi berkala, kayak misalkan hari ini atau bulan ini, minggu ini tuh harus kayak gimana, kita evaluasi. Pendapatan harus kayak gimana, itu harus kita evaluasi semua. Selanjutnya ada kayak partners. Ini kita harus menjalin kerjasama sama pemasok, sama pemasok dan petani beras gitu. Suatu waktu kita kehabisan beras, jadi kita punya lubang. Distributor, agen, misalnya ini kita udah jalin kerjasama, kayak misalkan agen butuh beras berapa kilo, nah kita tinggal antar setiap bulannya atau setiap minggunya. Platform e-commerce ini untuk jualan online lah, biar bisa kejangkau lebih luas. Bank, keuangan, untuk ngatur-ngatur sistem keuangan kita percayakan pada bank. Layanan logistik dan ekspedisi, kayak misalkan ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Nah itu kita jalin kerjasama sama pihak logistik dan ekspedisi itu. Lalu di selanjutnya atau yang terakhir ada di cost struktur, misalkan biaya pembelian stok beras. Nah, misalkan kita di awal itu ada 25 kilo per karung, jadi satu karung itu
Jadi kita modal di pertama itu 25 kilo itu per karung. Kita butuh seumpama di 25 liter 25 karung lah, 25 karung dengan satu karungnya itu 25 kilo. Kita dapat harga di 220 per karungnya. Jadi kalau misalkan butuh 25 karung itu ada di 5.500.000. Terus kayak ada biaya sewa toko 2.200.000. Kalau misalkan kita memang nggak punya lahan atau nggak punya toko, ya mau nggak mau kita sewa. Cuma kalau misalkan kita punya toko atau punya lahan sendiri, ini kita bisa meminimalisir pengeluaran untuk biaya sewa toko. Terus ada biaya transportasi, pengiriman yang tadi buat ngirim-ngirim customer yang perlu dikirim. Terus ada biaya pemasaran dan promosi, kayak misalkan bikin iklan di online atau bikin banner, spanduk, promosi-promosi yang lain lah. Itu ada di 500.000. Terus ada biaya operasional kayak misalkan listrik, air, internet, itu kita keluarin di 800.000. Terus ada biaya pengembangan teknologi sama biaya tak terduga, itu kita jadikan satu aja, jadi 2.500.000. Misalkan pengembangan teknologi itu kayak kita bikin e-commerce, terus website atau aplikasi, gitu-gitulah. Kalau misalkan kita nggak bisa bikin sendiri, ya mau nggak mau kita sewa jasa orang, kena di biaya 2.500.000 lah. Kita cari yang teman-teman kita aja yang jago ngoding, 2.500.000. Oke, lalu selanjutnya ada perhitungan finansial ROI. Oke, lalu selanjutnya ada perhitungan finansial. Nah, di sini ada ROI sama BEP. Kita ngitung ROI sama BEP-nya. Keuntungan sebulan atau kapan kita balik modalnya. Nah, itu kita hitung di sini. Pertama ada rincian biaya investasi. Kayak misalkan tadi yang udah saya jelasin di BMC-nya, bisnis model kanvasnya, di cost strukturnya. Nah, di sini. Ini kan udah saya kasih harga segala macam, kita hitung di sini. Misalkan ada di modal stok di awal lah, kita mulai dengan 25 kilo, banyaknya 25 karung gitu. Kenapa bisa dapat 5.500.000? Karena dalam satu karung itu kan 25 kilo, itu harganya dapat di 220. Makanya kalau kita stok 25 kilo, kalau kita stok 25 kilo, banyaknya 25 karung, itu dapat harga di 5.500.000. Kita stok di awal untuk beras aja. Kayak misalkan sewa toko itu ada di 2 juta, gaji karyawan, transportasi, untuk biaya transportasi, untuk promosi, untuk operasional dalam 1 bulan. Nah, terus untuk biaya tak diduga gitu. Nah, ini kita untuk investasi awal itu kita dapat di 14.300.000. Kita mengeluarkan uang 14.300.000 untuk di awal. Nah, yang kedua ada perhitungan pendapatan revenue. Misalkan beras kita jual per liter itu 16.000, kayak tadi yang di BMC ini, di revenue streamnya tuh kita jual per 1 liter itu 16.000. Nah, 1 liter 16.000. Misalkan 1 karung itu 25 kilo, kurang lebih stok kita ada 25 karung. Kalau misalkan 25 karung, dalam 1 karungnya itu 25 kilo, ada 25 liter Nah, itu kita dapat di 625 liter. 25 karung itu 625 liter dapat. Jadi 625 liter dikali 16.000 harga ecer, itu kita bisa dapat
di 10 juta. Misalkan stoknya habis semua nih, kita dapat 10 juta. Syukur-syukur stok habis itu nggak sampai 1 bulan kan, karena 25 karung itu lumayan dikit lah. Syukur-syukur sebelum 1 bulan itu udah habis semua, jadi kita sebelum 1 bulan itu udah dapat 10 juta. Nah, terus yang ketiga selanjutnya ada biaya operasional selama 1 bulan yang kita wajib keluarkan. Misalkan kalau misalkan kita punya karyawan, itu kita wajib ngegaji karyawan. Terus transportasi, kayak misalkan untuk nganter ke rumah-rumah customer yang mau diantar gitu. Biaya promosi, misalkan kayak bikin banner tadi segala macam. Itu kalau misalkan bannernya masih bagus, atau sebenarnya yang kalau misalkan bikin banner itu cuma sekali lah dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun. Nah, itu bisa dialokasiin lagi nanti buat ke operasional, kayak misalkan listrik dan lain-lain gitu, uang tak terduganya gitu. Nah, ini total biaya bulanan itu dalam 1 bulan yang harus kita keluarkan 4.300.000 kira-kira. Terus selanjutnya ada profit nih, keuntungan kita dalam 1 bulan itu berapa. Misalkan pendapatan kita dalam 1 bulan itu 10 juta, nah, itu masih kotor, dikurang sama pengeluaran kita yang tadi kita hitung di atas nih 4.300.000, kita dapat di 5.700.000 per bulan. Nah, kalau dalam 1 bulan itu kita belum bisa dikatakan untung lah atau balik modal. Nanti kalau misalkan balik modalnya itu ada di sini BP. Jadi dalam 1 bulan itu kita belum bisa balik modal, belum bisa tembus sampai 14.300.000. Nah, kita hitung kapan sih kita balik modal. Nah, di sini kita modal awal kita 14.300.000, laba per bulannya 5.700.000. Jadi rumus BEP itu 14.300.000 dibagi 5,7 juta, dapat hasil kurang lebih 2,5 bulan. Jadi 2,5 bulan kita udah lumayan profit lah, udah bisa balik modal plus profit. Ini kita jual beras aja. Kalau misalkan kita ada tambahan yang lain kayak misalkan tadi minyak, gula, itu bisa untung lebih. Di sini perhitungan ROI-nya laba bersih dibagi investasi awal dikali 100%. Jadi laba bersih kita dalam 1 bulan itu kita dapat 5.700.000. Itu dibagi pendapatan awal kita, modal awal kita baru pertama kali buka gitu, modal 14.300.000. Jadi dibagi 5.700.000 dikali 100%, dapat hasil 39,86. Jadi ROI-nya itu kurang lebih 39,86% per bulan. Ini bisa dikatakan lumayan profit lah untuk toko beras yang lumayan kecil-kecilan. Apalagi kalau misalkan udah kita punya cabang segala macam, itu bisa 50% bahkan 100% kita keuntungan. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang kepleset atau kata-kata saya yang kurang bisa dimengerti, bisa di inbox saya, mau dijelaskan secara lebih rinci lagi, karena memang manusia tempatnya salah. Jadi hanya Tuhan yang maha benar. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.